Do you wanna know? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah, Miss Dania sehat? Sehat Ibu. Oke, ya ada apa nih? Ada Ibu, saya sebagai CDP Mm-mm. ada tugas Mm-mm. untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Baik. Ya, Ibu kan kepala Menyangkut? sekolah, menyangkut dengan tugas demonstrasi kelas kita Bu, Mm-mm. tentang dilema etika yang dalam modul kami pembelajaran CDP. Oke. Ya. Nah, kita tidak bicara teori ya Bu ya, kita akan berbicara tentang keseharian Ibu selama memimpin sekolah. Tentu banyak sekali hal-hal yang Ibu tanggulangi dan Ibu mencari solusi terhadap sebuah permasalahan dalam kegiatan di sekolah ini, yaitu SMA Negeri Perempatan. Di sini saya hanya akan menggali saja Ibu. Mungkin Ibu bisa memaparkan permasalahan apa yang akhir-akhir ini yang membuat Ibu agak menjadi pemikiran lah pada saat itu. Kalau masalah permasalahan sih banyak ya, Miss ya, karena memang kita dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak lepas dari persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Apalagi tugas sebagai kepala sekolah tentu saja memang memang ditugaskan untuk memanage bagaimana bisa melaksanakan kehidupan sekolah itu dalam keadaan baik-baik saja setiap hari. Jadi persoalan-persoalan yang saya hadapi tentu saja banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu persoalannya seperti apa misalnya? Mengenai karyawan ya Bu, atau guru ya, guru, di mana kita tahu bersama bahwa guru itu adalah stabilitas dalam pembelajaran gitu ya. Kira-kira ada nggak permasalahan itu saat ini? Oh ada, banyak misalnya guru-guru yang saya berharap banyak terhadap guru tersebut misalnya ya, karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh kita, sekolah kita, tapi kemudian saya terbatas dengan sumber daya manusia yang ada, misalnya apakah karena dia misalnya sakit atau hal lain gitu ya, sehingga saya harus melakukan pilihan-pilihan terhadap keadaan guru tersebut ya. Karena kan setiap manusia juga tidak punya ingin berusaha maksimal, tapi kan ada keterbatasannya begitu, Miss. Oke, itu permasalahan secara umum ya Bu? Iya. Kira-kira ada nggak yang lebih spesifik yang permasalahan itu yang silakan ini Bu? Ketika seorang guru itu melalaikan tugasnya karena beberapa hal dan kepentingan, tapi itu semuanya penting. Nah, Ibu selaku kepala sekolah akan melakukan seperti apa ya Bu? Iya, begini, seperti sekarang aja contohnya yang paling real ya, misalnya banyak sekali teman-teman saya di SMA 4 ini yang memang belum sertifikasi ya Miss ya. Kemudian akhirnya mendapat peluang untuk sertifikasi. Tapi sertifikasi ini juga kan dilakukan di jam kerja, di saat dia juga harus melakukan tugasnya sebagai guru. Nah ini kan merupakan pilihan yang sulit buat saya ya. Ketika dia melalaikan tugasnya di kelas, tapi saya tahu dia sedang melakukan diklat PPG. Nah ini bagaimana begitu ya? Ini apa yang harus saya lakukan? Kurang lebih seperti itulah. Misalnya yang sekarang ini sedang terjadi gitu. Berarti dalam peristiwa ini ada dua kepentingan yang sama-sama penting. Betul, ya, betul. Nah, kemudian mungkin Ibu lebih memikirkan ketika mengambil sebuah keputusan itu harus dipikirkan nilai-nilai kebajikan apa yang akan untuk kemaslahatan guru tersebut dan untuk sekolah juga ya. Kira-kira seperti apa ya Bu? Ya misalnya ya itu tadi ya, tugas utama beliau adalah di kelas mengajar gitu ya. Sementara saya tahu persis bahwa sekolah juga memerlukan guru-guru yang bersertifikasi, yang bersertifikat bahwa dia sebagai guru profesional. Untuk punya sertifikat profesional dia harus ikut PPG. PPG dilakukan di jam kerja, sehingga mau tidak mau kan harus ada yang
yang dikorbankan begitu. Tetapi apa yang saya lakukan yang pertama adalah saya memanggil guru-guru yang mengikuti PPG itu. Saya kumpulkan bahwa saya sampaikan bahwa di tangan mereka itu tanggung jawab mereka nambah. Yang pertama sebagai guru, yang kedua sebagai mahasiswa yang mengikuti PPG. Karena tanggung jawabnya bertambah, harusnya dia tahu dong berarti apa yang harus dia lakukan. Pembelajaran sekarang kan pembelajarannya bukan hanya tatap muka di kelas, tapi bisa dilakukan secara online. Nah, oleh sebab itu dia pun PPG-nya juga secara online. Jadi mungkin pembelajaran di kelas bisa dilakukan secara online, sementara dia tetap berada di sekolah ini, dia sambil mengikuti PPG. Begitu. Artinya Ibu sudah mengakomodir ya Bu kebutuhan guru-guru di SMA Negeri 4 Kota Tangerang ini, yaitu untuk mengembangkan profesionalisme mereka, dan hal itu juga penting untuk sekolah. Kemudian prosedur yang Ibu lakukan dalam menanggulangi permasalahan ini, Ibu mengumpulkan teman-teman atau guru-guru yang melakukan PPG tersebut, kemudian guru tersebut harus melakukan pembelajaran secara daring ya. Jadi gini Miss, saya selalu memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengembangkan diri, bukan hanya PPG. Saya juga minta kepada guru-guru untuk mengikuti meningkatkan kompetensinya, misalnya kuliah lagi, kuliah S2 begitu. Kemudian silakan ikutin webinar untuk menambah kemampuan diri, tetapi tetap harus bisa mengingat bahwa dia punya tanggung jawab di kelas. Dengan kemajuan sekarang ini, kemajuan era teknologi sekarang ini, itu bukan hal yang sulit. Kita berada pada tempat yang berbeda di waktu yang sama, itu bukan hal yang sulit. Sekarang itu mudah untuk hal tersebut. Yang penting harus kreatif dan inovatif begitu. Berarti itu kan efektivitas yang Ibu berikan kepada mereka ketika Ibu menetapkan sebuah keputusan terhadap mereka, dan mereka juga memahami konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Luar biasa ya Bu ya. Ya, yang penting komunikasi ya. Jangan sampai apa yang kita inginkan itu tidak tersampaikan kepada mereka. Artinya keinginan lembaga ini harus tersampaikan kepada mereka. Saya memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, tetapi mereka juga jangan melalaikan kewajibannya. Bagaimana dua kegiatan ini bisa berjalan beriringan. Satu hari 24 jam, nah yang 24 jam ini bisa dimaksimalkan, di manage waktunya begitu. Kira-kira Bu, ketika Ibu mengambil keputusan seperti ini kan artinya gini, Ibu membolehkanlah para guru mengembangkan kreativitas, profesionalisme mereka. Kita tahu bahwa IKM sekarang kita harus mengembangkan diri secara diri ya Bu ya. Betul. Nah kemudian terhadap keputusan-keputusan Ibu yang Ibu berikan kepada teman-teman guru itu, kira-kira tantangannya apa ya Bu yang Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Itu tantangan yang paling berat adalah ketika mereka mengutamakan yang seharusnya bukan kewajibannya gitu. Jadi misalnya ya, yang PPG jadi mengutamakan PPG-nya, kelasnya ditinggalin begitu. Jadi tantangan utamanya sebetulnya tidak menyadari tanggung jawab yang ada di dalam dirinya begitu. Pada masing-masing individu guru ya, tidak menyadari tanggung jawab bahwa ketika dia memilih satu tambahan dalam kewajiban utamanya sebagai guru, maka ada konsekuensi yang harus dia yang mengikuti, konsekuensi yang mengikuti. Nah ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh guru-guru, sehingga ya sudah diberikan izin untuk ini, fokus ke situ, lupa bahwa dia harus melaksanakan tugasnya sebagai guru begitu. Itu sih yang paling sering terjadi. Ya, tantangan luar biasa ya. Sebagai pemimpin kita harus bisa menstabilkan guru-guru di sekolah kita supaya stabilitas kegiatan belajar mengajar juga kondusif. Betul. Ya. Tapi di pihak lain, kita juga harus mengembangkan diri. Betul. Kemudian Bu, dalam
mengambil keputusan ini, apakah Ibu ada misalnya men-schedule, kan gitu ya Bu ya, dalam pengambilan keputusan hal ini, Ibu membuat schedule terhadap keputusan-keputusan yang Ibu akan bikin, atau Ibu yang mau dibicarakan kepada teman-teman kita ini? Ya, biasanya gini Miss, kalau yang saya tanya dulu misalnya, berapa lama PPG-nya, sampai kapan selesainya itu, atau berapa lama webinarnya. Jadi kalau ada yang minta izin kepada saya, biasanya saya harus tahu berapa lama waktu mereka mengadakan kegiatan. Dan biasanya saya monitoring sejauh mana. Ya misalnya juga tahulah, saya juga sering tanya sampai di mana CGP-nya begitu ya. Itu merupakan upaya monitoring saya begitu kepada teman-teman guru. Kalau jadwal secara khusus untuk itu, ya karena ini kan bukan menyangkut kegiatan ya. Kalau menyangkut kegiatan yang dilakukan bersama-sama mungkin iya ya. Tapi kalau untuk individual personal seperti ini biasanya saya cukup untuk mengetahui range-nya sampai di mana, kemudian timeline-nya seperti apa begitu yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian Ibu, dari hal-hal yang tadi kita sudah bicarakan, menurut Ibu faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu terhadap teman-teman guru seperti apa ya? Ya, yang faktor-faktor yang mempermudah, yang pertama adalah saya harus melihat individunya itu ya, ada keinginan nggak untuk maju. Jadi kalau individunya memang ada keinginan untuk maju, tentu saja setiap program-program yang kita laksanakan lebih mudah. Ada keinginan untuk melakukan perubahan atau tidak. Apakah guru tersebut termasuk guru yang senang berada di zona nyaman tanpa mengadakan perubahan-perubahan? Kalau memang seperti itu, berarti saya harus mengadakan pendekatan supaya dia mulai ada perubahan pada dirinya. Kemudian yang mempermudah saya juga adalah kita bekerja sama di dalam tim ya. Jadi ketika yang satu itu mungkin sibuk, ada tim lain yang bisa menggantikan. Itu ya artinya jangan bekerja sendiri, tapi mari kita bekerja sama-sama sehingga satu hal yang berat itu akan terasa lebih mudah begitu. Ibu dari cerita ini sangat-sangat luar biasa menginspirasi saya ya Bu. Saya Begitu. dan CGP di sini, di mana kami adalah sebagai pemimpin pembelajaran, terutama sudah pasti Bu ya. Kemudian di dalam program CGP ini juga kami adalah di situ materi tentang pemimpin sekolah gitu ya Bu ya. Jadi dengan bicara dengan Ibu, ngobrol tentang permasalahan terutama guru adalah hal yang paling urgent dalam sebuah sekolah ya Bu. Iya. Dengan ini kami banyak sangat inspirasi luar biasa dari pengalaman Ibu memaparkan. Nah kemudian Bu, kira-kira ketika Ibu mengambil keputusan pada poin ini Bu, pembelajaran apa ya Bu yang ada dalam diri Ibu untuk pengembangan diri Ibu dalam melakukan ini? Kita sebagai pemimpin memang diberikan salah satu sifat yang harus dimiliki adalah ketegasan ya. Kita harus tegas terhadap keputusan kita, tetapi tegas ini haruslah fleksibel, jangan kaku, sebab kalau yang kaku itu nanti malah tidak patah jadinya ya. Tapi kalau kita fleksibel, jadi kita bisa bersifat mengerti keadaan misalnya ya, semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Jadi saya juga tidak bisa menuntut terlalu banyak karena saya harus memahami, oh ya ibu yang ini sedang sibuk, ya seperti Miss Dania sedang sibuk CGP, jadi mungkin tanggung jawabnya bisa dikurangi, diberikan kepada yang tidak sibuk begitu ya. Jadi artinya kita sebagai pemimpin harus tegas, tapi tegasnya jangan kaku, harus fleksibel, tahu keadaan sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Ya, secara tidak langsung pengambilan keputusan yang dilakukan itu semuanya berbasis kepentingan umum. Ya, sekarang prioritas yang paling penting. Jadi kita harus bisa memprioritaskan mana yang jauh yang lebih penting. Kalau nggak begitu, saya nggak tahu, nggak bisa
nggak bisa jalan ya. Dari sekian banyak kegiatan, dari sekian banyak itu, mana yang prioritas yang paling penting gitu. Itu Artinya kan paradigma kepemimpinan itu memang harus kita miliki, Bu, ya. betul. Mungkin secara teori kita nggak paham ya, Betul. tapi ketika di lapangan kita berbenturan dengan Iya. keadaan-keadaan, dengan situasi-situasi, dan sehingga teori-teori yang ada mungkin akan kita langgar ya, Bu, ya. Betul. Tapi disitulah paradigma berbasis keadilan, kasihan, dan untuk kepentingan bersama. Betul, betul. Iya. Yang jelas sebagai pemimpin jangan diktator lah, gitu. Harus bisa memahami situasi, kondisi dan lingkungan yang ada di sekitar kita, gitu. Dan jangan ego untuk kepentingan pribadi, tapi lebih kepada kepentingan bersama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi ya, Miss. Tidak hanya informasi, Bu, tapi inspirasi. Terima kasih Banyak kalau sekali bisa yang saya menginspirasi ya. Terima Tapi kasih ingat banyak. sebagai manusia saya juga punya Iya, banyak iya. kekurangan ya, begitu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, sukses ya, Miss. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kedatangan saya ke sini, Pak, ingin bincang-bincang aja ya, Pak, ya. Oke. Terkait dengan tugas kami selaku calon guru penggerak, di mana kami mencari wawasan di sini tentang kepemimpinan Kepemimpinan. sekolah. Nah, terkait dengan hal itu kan Bapak selaku pimpinan mungkin ya bukan mungkin lagi sudah banyak gitu ya, Pak, ya. Sudah banyak hal-hal yang Bapak lewati, banyak yang Bapak alami tentang pengambilan keputusan, dan kita tahu bersama bahwa ketika seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan pasti itu ada dilema etika di situ. Nah, kita bicara konsep atau teori pasti itu di lapangan tidak nyambung gitu ya, Pak, ya, karena banyak hal yang dipertimbangkan oleh kepala sekolah dengan berbagai macam Teknik, faktor strateginya. dan ya strategi serta paradigma pemikiran terhadap kepala sekolah itu sendiri gitu ya, Pak, ya. Betul. Dalam hal ini saya hanya akan mengangkat tentang guru mungkin ya, Pak, ya. Guru, boleh. Kira-kira dalam ketika Bapak mengambil sebuah keputusan mengenai guru nih, Pak, nih, ada kasus-kasus tertentu nggak, Pak, yang pernah Bapak Kasus lakukan banyak yang berkaitan dengan guru, Pak? dengan guru. Contohnya, Pak? Selama lebih kurang 6 tahun lebih ya saya di SMA 15. Ada banyak. Ada kasus-kasus yang berkenaan dengan perilaku guru, kemudian tindakan-tindakan guru, baik itu terhadap siswa, kemudian guru dengan aturan sekolah, ya, guru dengan keluarganya. Jadi harus kita pilih. Pertama sih kaget saya kalau untuk guru mah ya, karena saya tidak pernah waktu kuliah mendapatkan mata kuliah dalam bagaimana seorang kepala sekolah kalau menemukan masalah guru. Tapi kalau masalah siswa kita udah paham ya, karena kita berasal dari guru. Itu juga punya teknik masing-masing, nggak bisa kita samakan. Yang saya hadapi itu adalah perceraian guru. Jadi selama 6 tahun lebih ini 2 kali bercerai, 2 kali bukan memecat, tanda tangan pemecatan guru, kemudian membereskan masalah guru dengan orang tua, membereskan guru dengan anak. Itu saya kaget karena yang saya dalam latar belakang saya waktu itu di SMA 5 PLH kepala sekolah, karena baru 6 bulan jadi belum paham tentang bagaimana kalau gurunya seperti ini nggak pernah diajar. Pada saat itu saya kaget, seperti apa sih prosedurnya? Ternyata
prosedur itu harus dilakonin Bu, dilalui gitu. Mulai dari pemanggilan, kemudian ada berita acara, setelah itu pemanggilan kembali kalau belum selesai selama berapa kali gitu. Berita acara jangan lupa, koordinasi dengan BKD, persuratan lah khusus BKD, atau kita langsung ke sono konsultasi dengan ACD. Tapi waktu itu saya langsung BKD. Ternyata ilmu itu harus gini Pak Roni, harus begitu. Nah itu tidak hanya sekedar kita panggil kemudian berita acara. Ternyata kita sebagai pemimpin juga disidang gitu oleh BKD itu, disidang. Kasusnya seperti ini. Nah itu proses terus. Akhirnya mereka disidang lagi ke komisi kepegawaian di Jakarta. Setelah itu kita tetap dijadikan ini Bu, salah satu pengambil keputusan. Contoh nih, pemecatan guru. Pak Roni ini mau dipecat apa pensiun ini? Dilema di situ. Di satu sisi kita harus memikirkan guru ini juga guru, dia punya kesalahan. Tapi di sisi lain juga kita harus lihat guru ini punya keluarga. Saya ambil keputusan, udah pensiun ini aja. Bu, ibu nggak akan dipecat, ibu terima aja apa adanya, tapi ibu pensiun ini. Terus ibu dapat stipulasi juga, kalau THR itu ya, ada mungkin THR yang kalau kita dapat kalau lebaran ya, tetap dapat. Sudah terima, udah nggak bilang guys, jadi pensiun ini. Jadi ada keputusan dari kita juga Ibu. Ya, contoh cerai juga sama. Saya nggak bisa ngadapin orang cerai, ngurusin rumah tangga aja belum benar gitu kan. Ini gimana Ibu? Konsultasi dengan yang pernah, Pak, caranya begini. Oh itu, panggil lagi buat berita acara. Setelah itu, kalau untuk cerai itu pribadi Bu, jadi mereka yang ngurus. Ini kita udah semua dokumen, tanda tangan segala macam, biar mereka yang ngurus. Kalau untuk pemecatan guru, kita harus intens sampai terakhir dia pecat apa enggak. Nah itu gak belajar Bu, nggak ada sekali. Tapi akhirnya ada terjadi kasus-kasus, oh ya udah tahu. Itu. Tergantung kepada masalah pemecatan guru tadi Pak ya. Demikian rupa sehingga Bapak mampu mengkondisi yang terbaik buat guru tersebut ya Pak ya. Harus kita. Ya. Dilema kan di situ. Iya, di situ ada dilema keadilan dan rasa kasihan ya Pak ya. Ya. Padahal kan sebenarnya kalau kita bicara aturan-aturan kan Bapak udah paham ya. Kita ikuti dulu aturan-aturannya. Bahwa aturannya kalau Ibu mau A begini, B begini gitu ya Pak ya plan-plannya. Sehingga ketika Bapak mengambil keputusan itu ya maslahat buat si ibu tersebut gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian dari yang kasus tadi itu Pak, ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan di situ ya Pak ya. Nah kira-kira ketika Bapak dihadapkan seperti itu, bagaimana ya Pak dalam menjalankan pengambilan keputusan? Kita lihat siapa yang sangat dirugikan. Misalnya siswa sangat dirugikan, ya kita ambil keputusan jangan sampai siswa dirugikan. Itu akan berakibat bukan hanya ke gurunya, tapi ke kita. Karena kita sebagai penanggung jawab sekolah ini, ya itu yang utamakan siswa dulu. Kalau tidak siswa, akan lain dari orang tua. Itu kan faktor orang tua, faktor ormas-ormas namanya. Ya udah keputusan harus selesai. Kita lihat yang
terbaik lah. Nah, kalau untuk kasus ini ya terbaik, selamatkan siswa. Berarti itu kan salah satu prosedur yang Bapak lakukan Harus. ya Pak. Jadi Bapak pertama melakukan prosedur kepada si guru ini, mencari jalan terbaik dengan memediasi dan memberikan jalan ya Pak ya. Iya. Kemudian prosedur dengan siswa juga seperti itu. Oke Pak. Kemudian menurut Bapak ketika Bapak mengambil keputusan tadi itu, apa sih Pak efektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Efektivitasnya kita cari jalan keluar tercepat lah, ya. Jangan sampai ulur waktu. Saya nggak mau ulur waktu. Termasuk begini, kita ditugaskan bahwa guru ini, contoh guru tadi, harus periksa kesehatan kalau misalnya dia beralasan bahwa dia tidak masuk itu karena kesehatan. Kita jabanin dulu, kita kesehatan tunggu di situ, lakonin nggak dia? Itu. Kadang-kadang kalau nggak kita tunggu, dia pulang, ditunggu. Kemudian hasilnya dapat langsung ke BKD. Jadi saya nggak mau lama-lama punya ruang yang lama untuk kasus ini. Karena apa? Siswa ini juga menunggu keputusan itu. Kita carilah secepatnya. Artinya kan Bapak terlibatlah dalam penyelesaian masalah ini Pak ya, tidak hanya mengambil keputusan tapi ikut membantu memudahkan dan bagaimana caranya masalah ini cepat selesai gitu Pak ya. Saya langsung ke rumah sakit gitu. Lihat, diperiksa apa enggak ini. Repot masalahnya. Iya, luar biasa Bapak. Ya pengalaman ini kan kita butuhkan Pak. Kami ini kan pengen apa ya Pak ya, ilmu lah Pak ya. Karena ilmu Walaupun itu tidak sama Pak ya, walaupun nanti jalan ibu itu tidak sama, tapi peristiwa ini mungkin ada benang merahnya begini gitu ya, bisa diambil Pak. Pelajarannya seperti itu, termasuk pengambilan keputusan ada masalah-masalah apa. Nah, Ini guru ini emosi, guru emosi. Nggak tahu deh sih, itu juga ada apa Pak. Guru emosi, mainlah fisik. Pak. Deh katanya selesai. Pak, mau ketemu lagi sama Pak. Loh, sudah selesai. Ya, mau ketemu. Datang. Apa dia bilang? Saya mau guru ini dipecat. Coba. Pemecatan seorang ASN, guru atau non ASN pun tidak serta-merta dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Harus ada jalan peringatan satu, peringatan kedua, peringatan ketiga. Tidak bisa kepala sekolah itu pecat ibu, tidak bisa. Tapi konsultasi dengan atasan kepala sekolah itu harus, bahwa ada peristiwa-peristiwa begini yang harus seperti apa kami lakukan. Muncul di situ. Oh ya, walaupun tidak semuanya harus sama ya, sesuai dengan omongan dia. Nah itu. Jadi kita harus bertahan dengan aturan bahwa ASN itu tidak bisa dipecat serta-merta. Termasuk KCD, kepala dinas pun nggak serta-merta. Nah, kita yang ada di institusi yang seperti ini, yang kecil sekolah, harus punya prosedur peringatan. Bila perlu peringatan ketiga langsung. Itu aturannya. Iya, strategi ya Pak ya. Ya. Ya, Pak. Terus ketika Bapak dalam mengambil keputusan tentang hal itu ya Pak, tantangan terberat Bapak itu apa ya Pak? Kalau tantangan terberat, ya kan gue bilang tadi dilema. Satu, dia adalah teman kita. Sehari-hari ngobrol ya, ngobrol, jajan bersama, canda tawa dan sebagainya. Ternyata dia punya kasus dan kita harus hadapi kan dilema itu, tantangan kan. Itulah ujiannya. Ya. Kita harus tahu hatinya seperti apa, kita harus jelaskan seperti apa. Kok kayak begini ini nanti akan jadi begini. Tantangan kan biar dia paham, sehingga kita bisa memutus. Tidak serta merta juga lo begitu sih, karena kita udah lama
bertahun-tahun, harus ada prosedur-prosedur secara manusiawi. Ya, apakah tolong dah kasih tahu dia seperti apa, baru kita panggil. Ini seperti itu dilemanya, karena memang nggak seperti misalnya kepala dinas mungkin ya, apa dinas apalah apa yang jarang ngobrol dengan pegawainya ataupun apa. Kalau kita nggak bisa begitu, ya kan? Kita harus telusuri latar belakang dia begitu kenapa, di keluarganya terjadi apa dan sebagainya. Terus kita dapat lagi track info dari teman-teman dia seperti apa. Kalau kita harus putus, nah, seperti kita penting salah sobek, nggak bisa, harus proses. Tapi harus tidak lama, dan setiap pemimpin para sekolah punya strategi khususnya untuk dia, bukan untuk sekolah lain. Sekolah lain nggak sama gitu. Tapi diskusi dengan sekolah lain artinya gini, gua ada kasus gini dong, oh ya saya juga pernah, caranya gimana lo gini. Oh iya, tidak harus sama, tapi dari penyelesaian oleh kasus di sekolah lain, kita harus tarik benang merahnya. Oh gitu. Tadi kan Bapak bilang ketika ada sebuah permasalahan dalam lembaga Bapak atau institusi Bapak katakan bahwa Bapak tidak mau berlama-lama gitu ya Pak ya. Pengennya dengan durasi sekian hari atau 1 minggu paling lama ini harus beres gitu Pak ya. Adakah Bapak kadang-kadang membuat jadwal tertentu gitu loh Pak untuk menyelesaikan masalah? Nggak ada jadwal. Jadi kadang-kadang ini peristiwa ini kan tiba-tiba. Ya, peristiwa ini tiba-tiba. Saya lihat dulu, ini sudah ditangani enggak oleh BP, oleh ini dan segala macam. Kalau sudah ditangani oleh wali kelas, guru ke BP, selesai, nggak usah kita ikut campur. Persoalan siswa atau persoalan siswa lah, itu harus ada tahapan di situ. Guru mata pelajaran, wali kelas, BP punya waktu tertentu evaluasi lagi ini. Persoalannya selesai nggak? Kalau selesai. Kalau belum punya ada proses. Mungkin BP berapa kali, 4 kali atau berapa? Belum juga lapor ke kita. Lapor ke siswa, baru kita ngobrol. Itu proses kalau guru ya siswa ya, kita ambil keputusan. Nah kalau guru ini tidak punya jadwal atau waktu untuk selesai. Tapi kalau berhubungan dengan orang tua siswa harus selesai secepatnya. Malah guru itu harus selesaikan sekarang juga. Berangkat, selesaikan laporan di situ. Langsung ke rumahnya, selesai. Jadi cepat. Karena kalau kita ini ada ruang sampai besok. Ini akan ada dia lapor ke polisi, dia lapor ke SM, dia lapor ke ormas. Ini akan besar. Tapi kalau orang ini yang langsung selesai, temenin. Sampai didampingi ya. Dampingin aja biar selesai. Iya. Artinya dengan didampingi dia juga akan cepat, menyelesaikan. Mungkin pada saat itu dia marah ya orang tua ini ada emosi itu. Selesai sana. Mungkin dalam perjalanan itu dia dan dia belum ketemu sama orang-orang, selesaikan itu selesai. Berarti Pak dari pengalaman itu Pak, kira-kira faktor-faktor apa yang bikin Bapak mudah gitu loh Pak dalam mengambil keputusan dalam situasi seperti itu Pak? Permudah Bapak. Si pelaku, kemudian ada teman-teman yang ingin persoalan selesai. Itu yang dukung saya. Itu mungkin kalau yang lain nggak pernah, mungkin nggak pernah pikir biar aja Pak lah kalau udah selesai gini mereka pulang. Nggak bisa begitu. Gitu. Jadi saya ada teman-teman saya dampingin selesai. Gitu kan. Terus ada juga yang kasus kemarin itu kasus orang tua datang nggak tahu anaknya seperti apa macam, ya kita terima dengan baik. Tadinya tidak emosi ya kita peluk lah. Jangan itulah kan misalnya malu dan sebagainya.
jelasin lagi, udah persoalan sebenarnya nggak ada masalah di salah paham segala macam. Jadi kita tarik, kita pegang, ya kita apa dan sebagainya. Jadi dengan sentuhan itu Bu kadang-kadang juga bisa meredakan marahan. Biasanya begitu dengan sentuhan. Anak-anak marah pun kita kepalanya kita janganlah, dah selesai kalau apa-apa. Terus anak bapak kan di sini juga nggak diapa-apain, ngapain sih di persoalan coba kayak gitu. Ya, makasih. Kata-kata itu kan nggak dibeli. Kata-kata itu kan nggak ada yang beli, nggak ada yang jual. Ya kita aja. Ya kalau mau yang hebat di tempat sampah, kan banyak tuh kata-kata di tempat sampah. Kan ya kayak merangkul segala macam. Apa ya punya kan biasanya sentuhan kulit itu jadi tenang ya, tenang. Makanya kalau kita lagi apa ya lagi stres atau dipijet biar kalau saya itu Bu ya, nggak tahu yang lain ya. Tadi kan Bapak katakan bahwa kasus ini Bapak mendapatkan pembelajaran di mana kita kan namanya kuliah, mana ada pembelajaran mata kuliah itu tertentu ya Pak ya untuk menangani guru dengan kondisi perceraian, pemecatan dan segala macamnya gitu Pak ya. Kemudian dengan Bapak jadi pemimpin, Bapak mengalami ini bahwa ini adalah pembelajaran dalam hidup kita ya Pak ya, kan terfeedback ke diri kita juga ya Pak ya. Selain itu Pak, apa lagi yang bisa menginspirasi Bapak dari pemecahan masalah yang tadi itu Pak, dari guru yang akhirnya dia pensiun ini tadi Pak? Sebenarnya persoalan itu ada masalahnya, ada jawabannya sih sebenarnya. Kalau kita mau apa ya, nggak usah emosi lah, kayak begitu tuh. Biasanya kalau emosi itu setannya ini. Dan emosi itu kadang-kadang nggak masuk ke logika. Itu harus kita pelajari pelan-pelan. Nggak ada di teori. Mungkin ada teori yang lain bahwa persoalan itu pasti ada jawabannya. Pasti ada jawaban. Jawabannya itu masing-masing menyelesaikan. Nggak bisa sama, gitu ya. Tapi aneh juga kadang-kadang saya tuh ada yang suka curhat ke saya, Pak ini, oh iya, apa-apa. Nah, kita bisa mencoba untuk memposisikan diri kita itu pada bagaimana kalau kita punya persoalan kayak gini. Kadang-kadang itu kita harus posisikan. Kita juga harus lihat di lingkungan sekitar. Kita lihat juga sinetron atau apa segala macam ya. Cara menyelesaikan persoalan seperti itu. Tapi tidak harus seperti itu. Jadi ada benang merahnya. Oh kayak gini ya. Okay. Jadi emang nggak ada bukunya. Gitu. Kalaupun ada bukunya nggak sama. Ya. Jadi orang itu akan ngomong kalau memang dia percaya pada kita, percaya bisa persoalan. Kita juga udah selesaikan sendiri kalau nggak bisa caranya gimana dan sampai begini. Ini begini loh nanti kejadian ini. Selesaikan, pasti selesai. Cuma perlu waktunya aja. Ya, butuh waktu juga sih Bu ya. Penyelesaiannya seperti itu, nggak serta merta. Tapi kalau hal-hal yang urgent harus cepat. Tapi kalau ini mah biasa aja. Nah, ini aja sih. Nah, persoalan besok dan sekarang beda-beda. Nggak sama, beda. Kadang-kadang besok dapat duit, nggak ternyata besoknya lagi. Ini persoalannya bagaimana kita. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya Bu, bahwa memang dalam kita harus paham bahwa Allah itu tidak akan mungkin memberikan satu persoalan berat ya kepada kita. Ya, saya juga berpikir begitu. Mungkin persoalan misalnya LSM segala macam, Allah tidak akan bisa memberikan persoalan LSM ini besar gitu. Karena kemampuan saya hanya segitu. Cuma tinggal sabar aja sih soalannya. Nggak harus di. Kadang-kadang juga, bagaimana nih Pak ini? Udah langsung beresin.
beres Pak. Tapi Pak, si Pak cuma begini doang. Kan saya juga harus punya hitung-hitungan strategis. Saya beda dengan perempuan. Benar. Itu perasaan. Beda psikologi Pak. Psikologi. Saya misalnya dengan Pak Musoleh pun beda cara mulai. Karena 14, 8, 7 dia punya persoalan yang tidak sama dengan persoalan lingkungan di saya. Makanya dia tumbuhlah pribadi kepala sekolah yang seperti itu. Nah, setelah itu dia dipindahkan ke tempat lain. Dia harus berproses juga menyamakan keadaan lingkungan di tempat yang baru, soalan yang baru. Dia punya solusi yang baru. Itu namanya pemimpin tumbuh di situ. Berhasil apa enggak? Ya, tergantung dukungan internalnya juga sama eksternal. Ada yang masa bodoh, itu juga persoalan tuh, ya kan? Terutama yang generasi tua gitu. Ada yang bodoh. Tapi juga kita harus paham bahwa ke masa bodohan itu kenapa sih? Mungkin nggak mau ribet, mungkin ya udahlah saya ngajar aja, nggak perlu administrasi. Yang penting kan anak bisa maju. Tapi secara persoalan administrasi dulu kan nggak bisa seperti itu. Tapi saya adem aja ya Pak Ilham ya, adem aja saya. Gitu. Tapi saya bilang ke teman-teman, kalau saya nanti pindah, nanti situ punya persoalan kepala sekolah yang baru. Kalau nggak, nggak sih Pak. Gitu. Kalau cuek aja sih. Saya tahu jadi guru itu nggak mudah. Itu aja Bu. Bapak, ada lagi? terima kasih banyak. Cukup. Ini Pak ya, kita diberikan wejangan lah ini Bapak. Ya ini mata kuliah juga Pak, 2 jam mata kuliah. Gak apa-apa, ini cuma pengalaman aja sih. Ya Pak, karena kan Pengalaman. dengan kita ngobrol begini kan banyak inspirasi kita dapatkan. Ya kami ini kan guru penggerak sedang berkembang ya Pak ya, sedang menjadi guru baik gitu Pak ya. Dengan pengalaman-pengalaman begini akan berpikir pada diri kami sendiri selaku kami itu adalah pemimpin pembelajaran Pak ya, begitu. Ya Bapak, terima kasih Ya, waktunya. sama-sama. Bapak. Assalamualaikum Pak Budi. Ya, waalaikumsalam Bu Nadia. Ya, gimana Pak Budi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah terlihat kayaknya cerah dulu ya. Alhamdulillah. Meskipun letih perjalanan gitu ya. Dan tugas-tugasnya insya Allah. Berkat support Bapak juga menyediakan waktu untuk saya sebagai CGP, di mana saya akan mewawancarai Bapak karena di modul ini kami sedang mempelajari tentang keputusan pimpinan dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Nah, selaku pemimpin banyak sekali ya Bapak ya fenomena-fenomena yang dihadapi, baik mengenai kesiswaan maupun rekan-rekan guru maupun lingkungan dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan keberlangsungan sekolah yang Bapak pimpin. Nah, berkaitan hal-hal tersebut Pak, kira-kira menurut Bapak ada nggak Bapak temukan selama Bapak memimpin, Bapak mengalami sebuah kasus atau kejadian di mana Bapak mengalami dilema etika, yaitu di mana kita dituntut untuk melakukan kebenaran, tapi ada nilai-nilai kebajikan yang menjadi bahan pertimbangan kita untuk memutuskan sebuah kondisi, ya Pak. Ya. Oke Bu, ini suatu hal yang memang ketika kita bicara dilema etika itu suatu hal yang sungguh menggunakan rasa Bu ya. Ya, karena ketika kita berhubungan tadi satu hal kasus yang terkait apakah kita memilih kebenaran ya kan, atau kita memilih misalnya ketaatan gitu. Nah ini kan agak sulit nih. Atau ketika kita memilih keadilan atau kita memilih rasa sayang gitu. Kadang
ini sebenarnya hal yang sudah jauh-jauh hari pernah Rasulullah contohkan dulu. Ini kan ketika kisahnya dia mengatakan kalau seandainya Fatimah putriku dia mencuri maka aku akan potong tangannya. Artinya ini bentuk suatu keadilan yang tidak pandang bulu. Nah, ini kan agak berat sebenarnya. Makanya kalau keadilan dijodohkan dengan rasa sayang. Seperti kita punya anak sebenarnya. Ini kita sayangnya kemana nih gitu kan, padahal harus adil gitu. Dan kebenaran pun apalagi untuk kondisi sekarang anak-anak kita, kalau kita bicara jujur benar, temannya misalnya, wah payah nih, nggak solid, nggak apa namanya, seolah-olah hubungan keakrabannya itu tidak dekat lagi gitu kan, padahal itu harus dikatakan gitu. Nah ini khusus sendiri kalau di Granada sendiri memang ada beberapa hal ya yang memang pernah kita tangani. Contohnya ya. Nah itu terkait dilema etika. Misalnya ketika kita memantau guru proses pembelajaran misalnya. Nah ini kita lihat ada guru yang mungkin ngasih tugas, karena harusnya kan guru itu memantau, memastikan tugas yang diberikan berjalan dengan baik. Nah ini ketika saya keliling di kelas, saya melihat dia sambil tertidur, mungkin lelah. Nah ini kan, nah akhirnya kan perasaan saya ini ada apa karena gitu. Tapi anehnya memang pelajaran beliau itu anak-anak selalu nilainya bagus, tapi metodenya biasa-biasa saja. Ini yang menjadikan saya agak unik gitu ya. Nah ini akhirnya kita proses, kita panggil karena ternyata memang selepas dia pulang dari sini mengajar, dia punya aktivitas ekonomi lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga tidurnya larut malam dan sebagainya, sehingga melelahkan dan seperti itu. Nah itu kan terjadi apa ya, perasaan kita ya mau kan sama-sama benar itu Bu ya. Artinya apa? Dia benar untuk menambah supaya keluarganya sejahtera, gitu kan? Tapi satu sisi ketika dia melaksanakan kewajiban sekolah, dia itu lelah, gitu kan? Akibat yang semalam itu. Nah, ini akhirnya ya kita panggil ya, tetap Bu, kita bicara aturan main, gitu kan, di sekolah, kode etik dan sebagainya kita arahkan. Dan saya selaku kepala sekolah tidak langsung punishment dulu. Kita berikan masukan, kita kasih solusi-solusi terkait hal itu. Paling itu sih yang sudah. Itu untuk yang guru ya. Berarti itu langkah dan prosedur yang Bapak lakukan dalam menanggulangi masalah tersebut. Ya. Nah, ketika dua posisi itu terjadi, Pak, ketika Bapak mengambil keputusan terhadap si Bapak ini, apa yang telah dilakukan terhadap profesionalismenya sebagai guru, kemudian ada hal yang Bapak pertimbangkan karena beliau melakukan pekerjaan tambahan untuk ekonomi keluarga. Nah, ada dua kepentingan sama-sama benar ya Pak pada kondisi ini, atau ada sama-sama nilai kebajikan yang dilakukan. Nah, ketika Bapak dihadapkan dengan hal ini, apa Pak dilakukan ketika mengambil keputusan itu Pak? Ya, itu Bu. Makanya kan kita ada memang ketika itu memang pertimbangan saya punya konsep itu istilahnya teh gitu, kita ambil teh. Kenapa? Karena orang Indonesia kan suka teh hangat, manis dan sebagainya. Apalagi kalau orang adat sini kan ketika ada tamu biasanya kasih teh dulu, tapi teh tawar biasanya. Tapi kalau orang Jawa tehnya manis biasanya gitu, tapi kan itu teh. Nah tehnya itu adalah taat aturan. Artinya gini, kita sampaikan dulu kepada beliau, ini aturan main di sekolah seperti itu. Gitu, kita sampaikan regulasinya, karena dasar kita ada di sini, ya kita terikat sama peraturan. Gitu. T yang pertama, yang kedua empati. Kita harus masuk ke dunia dia, apa yang dia rasakan. Gitu. Jadi ketika dia curhat, ya kita mendengarkan dulu. Gitu kan. Setelah itu baru hak yang terakhir, hikmah kita sampaikan. Gitu kan. Artinya dia apa yang saya sampaikan, putuskan, tidak merasa saya menghakimi gitu. Jadi biar ada solusi sama-sama. Oh iya, saya ini salah, seharusnya saya
bisa melakukan yang terbaik, atau istirahatnya bisa dikatakan bagaimana istirahat yang efektif ketika memang waktu yang sempit dia ada. Kita menggunakan konsep itu. Kalau saya melihat paparan Bapak, berarti Bapak dalam menggunakan efektivitas pengambilan keputusan ini, sepertinya Bapak melakukan coaching ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu, betul. Saya jarang sekali Iya. bisa dikatakan jarang punishment. Maksudnya langsung keluar SP1, SP2 enggak. Kita lebih pendekatan, karena sesungguhnya dalam dunia pendidikan kan ya semua butuh berkembang Bu ya, bukan hanya murid, guru juga wajib bisa berkembang. Makanya kan ada pelatihan buat guru gitu sih kita lebih. Berarti kan kalau dalam coaching ini kan kita tidak mencari kesalahan ya Pak. Betul. Ketika Bapak memberikan efektivitas pengambilan keputusan terhadap apa yang telah dilakukan salah oleh Bapak ini, Bapak lakukan coaching, kemudian dengan coaching Bapak itu bisa menanggulangi masalah sendiri. Iya, betul. Sehingga tidak ada intimidasi dari kita, Ya. kemudian saling menyalahkan. Betul. Luar biasa Pak. Amin, terima kasih. Itu Ya, karena Bapak dulu sekolah penggerak Pak. amin. Iya kan Pak ya? Kan ilmunya luar biasa Iya, Pak. saya itu. Ya, saya salut dan inspirasi banget ya. Iya, saya. Nah, kemudian di dalam Bapak mengambil keputusan tadi, artinya kan kita bertemu dengan guru ini secara nambing, kita agak juga nggak nyaman ya Pak ya, Betul. ketika memanggil, terus kita memberikan ini loh peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, kira-kira tantangan Bapak dalam mengambil keputusan itu apa ya Pak? Iya, yang pasti biasanya Bu ya, memang kalau orang yang lebih tua dari kita kan biasanya agak bahasanya apa ya, dia mempertahankan kesalahan dia gitu. Memang agak sedikit kita harus terima. Tapi ketika tadi Bu, kita patokannya jalurnya ke aturan, regulasi, itu nggak bisa gitu. Karena ya dalam apapun hidup ini semua kan ada batasannya Bu. Kayak bangunan ini kan ada batasannya, kalau enggak mungkin sama. Makanya kita ketika saya panggil, kita bicara, kita pastikan ini topik kita nggak bisa kita lepas dari batasannya gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak karena benci, tapi karena memang aturan ini yang harus kita sampaikan kepada guru yang bersangkutan gitu sih. Karena kita sampaikan kebenaran melalui regulasi ya. Jadi kebenaran menurut versi kita. Kalau regulasi kan begitu Bu ya, kecuali Al-Qur'an ya. Bahkan mutlak. Kalau gitu ya. Nah itu kita sampaikan ke beliau. Jadi ini aturannya gitu. Itu sih. Terus Pak, ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan itu, apakah dalam sebuah permasalahan nih Bapak menentukan jadwal tertentu, atau Bapak ini nih, biasanya ada tuh kepala sekolah yang tidak mau permasalahan ini berlarut-larut lama gitu. Langsung gitu ya. Apakah kalau Bapak tekniknya seperti apa Pak? Iya. Kalau saya kita pantau, kita lihat, terus memang saya tidak schedule. Maksudnya tinggal kita catat pada hari yang pas dia kosong, atau kita lihat kira-kira ini pas, baru kita panggil. Kita panggil, baru biar diskusinya itu kadang kayak begitu. Kalau momen yang nggak pas, ya agak sulit kita mengkondisikan. Kemudian dari paparan Bapak tadi, saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin sekolah itu kan betapa mereka atau pemimpin ini harus melakukan, dan seperti Bapak tadi katakan bahwa benar lawan benar, salah lawan benar, ya kadang bentrok ya Pak dengan aturan-aturan, tapi tetap nilai-nilai kebaikan itu kan kita bimbing. Iya betul. Nah, kemudian faktor-faktor yang selama ini yang menurut Bapak mempermudahkan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan itu apa Pak? Iya, yang pasti kita harus tahu faktanya dulu ya. Fakta-faktanya, nilai-nilainya dulu, ya kan kita pelajari, kita pastikan kita menguasai hal tersebut. Karena yang namanya pendidikan kita kedepankan adalah cara berpikir Bu ya, komunikasi yang efektif, tidak langsung kita bermain langsung
marah atau menjudge ya tadi gitu ya. Jadi kita tempatkan itu karena kita kan dalam bidang dunia edukasi gitu. Nah itu sih yang saya lakukan. Jadi fakta-fakta baru nanti kita gali Bu ya, kita gali penyebabnya seperti apa gitu kan. Kita runut, kita cari akar masalah, baru nanti kita bisa menentukan gitu. Kita kasih solusi Bu gitu ke yang bersangkutan. Jadi selain kita bicara aturan main yang sudah kita punya, kita kasih solusi gitu. Dan yang pasti setelah itu kita lihat perkembangannya, hasilnya Bu. Ada perubahan tidak gitu. Mungkin kalau tidak ada perubahan berarti apa yang kita sampaikan sarannya tidak didengar. Nah itu baru kita naikkan lagi tahapannya Bu gitu. Tapi selama ini sih alhamdulillah Bu dengan berhasil selama ini nggak sampai kita naik tahap berikutnya. Artinya ketika selesai kita diskusi ya dia mengakui kesalahannya, dia minta maaf dan sebagainya gitu. Dari pengambilan keputusan tadi yang berkaitan dengan kasus yang baru kita bahas ya Pak, ada nggak sih Pak pembelajaran yang Bapak ambil dari pengalaman Bapak ini yang menurut Bapak nih ketika saya menangani kasus Bapak ini dan mengambil keputusan terhadap Bapak ini ada sesuatu yang saya rasakan, ada pembelajaran saya rasakan di titik ini gitu loh Pak. Ya betul ya, pasti ya, karena jadi kalau yang saya dapat pelajaran itu guru itu bagaimana guru bisa memberikan yang terbaik gitu. Misalnya kalau tadi masalah contoh faktor ekonomi misalnya kurang atau ada masalah yang lainnya gitu kan, itu pasti agak sedikit terganggu gitu. Makanya Mas Menteri kita kan luar biasa nih, ya kan mendorong supaya mungkin kalau guru-guru PNS mah insya Allah Bu ya kesejahteraannya Bu, jadi maksudnya kan kalau swasta kan tergantung potensi muridnya, ya kan gitu, nggak semua sekolah swasta kan gitu ya. Itu sih Bu, jadi kita banyak sekali sebenarnya Bu ketika kita ajak ketika ada satu kesalahan dulu kita luruskan. Memang tugasnya pimpinan kan meluruskan Bu ya yang belok-belok gitu, biar on the track gitu kan. Karena apa ya, ketika orang tua menitipkan anaknya ke sini, ini kan amanah yang terbesar, jangan sampai amanah ini mengecewakan. Ini yang berat Bu gitu sebenarnya. Makanya ya kita jaga dari proses sampai evaluasi itu kita kawal. Itu memang semua itu kan nggak sempurna Bu ya, pasti ada Bu. Ya kan ibarat kita nanam pohon ada buah yang jatuh duluan, dan sebenarnya pasti gitu proses itu. Pak Budi, hari ini sangat luar biasa, di mana saya bertemu dengan seorang pemimpin muda, inspiratif. Saya muda Bu ya. Iya, dari saya inspiratif luar biasa dengan memimpin sebuah sekolah yang besar menurut saya Pak ya. Dilema yang Bapak lakukan pada saat ini adalah luar biasa sekali, di mana hal ini adalah untuk keberlangsungan pendidikan dan lembaga Bapak pimpin sehingga dipercaya oleh masyarakat di sekitar maupun mungkin lebih dari skup daerah Garut saja ya Pak ya. Mungkin saya yakin dengan melihat di depan tadi kan sungguh luar biasa Pak. Iya, amin Bu, amin. Dan mungkin poin penting yang saya sampaikan Bu, ketika kita menguapkan suatu tadi kebenaran Bu ya, ketika kita sampaikan ke guru kita harus berpegang teguh kulil haqqo wal amuran itu. Katakanlah yang pahit meskipun itu katakan yang benar meskipun itu pahit dirasakan. Jadi tapi pahit itu kan obat jamu gitu. Jadi kita harus yakin apa yang kita sampaikan di awal itu menyakitkan justru akan membuat sesuatu itu menjadi baik. Itu sih yang kita harus pegang teguh. Itu moto hari ini ya Pak. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Pak Budi, terima kasih banyak telah memberikan waktunya kepada saya. Saya sangat merasakan hal yang agak berbeda ketika berhadapan dengan sekolah swasta, di mana sekolah swasta yang luar biasa gitu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan Bapak sehat ya, dan lembaga yang Bapak pimpin sehat sehingga menjadi kemaslahatan untuk seluruh karyawan SMA Negeri Granada gitu ya Pak. Doanya juga Ibu. Iya, amin. Terima kasih Pak Budi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dunia